memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami mohon kekuatan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berikan kami pengertian akan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Kami percaya hidup kami terus bergerak dan dikendalikan oleh janji kebenaran firman Tuhan. Ini kami ya Tuhan, selalu tumbuhkan kami Tuhan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Tuhan menyertai saudara. Rohnya menyertai engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan sama-sama baca Alkitab dari Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya mengundang kita semua berdiri. Ibrani 11 ayat pertama sampai 3 dan 8 sampai 16. Saya akan mengajak kita baca secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2 sampai kita ayat 8 sampai 16. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu disilahkan duduk. Gereja mempercayai janji Allah. Pada pasal 10 sampai pasal 13 di kitab Ibrani ini merupakan sebuah nasihat untuk hidup bertekun. Bertekun dalam apa? Bertekun dalam keselamatan, bertekun dalam iman, bertekun dalam ketabahan,
dan bertekun dalam kekudusan. Kekristenan kita itu memiliki progres. Tidak hanya cukup bertobat satu kali, tidak hanya percaya Yesus hari ini, tapi dia bergerak, berprogres, bertumbuh, berakar, dan berbuah. Pasal 11 kalau kita baca secara utuh, ini bicara saksi-saksi iman dari teladan iman para tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Mereka tidak hanya menjadi saksi yang memperkatakan tentang siapa Allah, tetapi juga mereka menjadi bukti dari Allah tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Di antaranya ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, dan tokoh Perjanjian Lama lainnya. Ketika gereja mempercayai janji Allah, itu berarti gereja, orang percaya hidup beriman. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah, boleh sama-sama katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang menjadi dasar pengharapan kita? Yakni janji Allah, janji firman Allah, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu bicara dasar dari pengharapan kita. Pengharapan kita itu apa? Ya janji Allah. Pengharapan kita bukan sesuatu yang mengawang-awang, bukan sesuatu imajinasi yang tidak jelas, tapi pengharapan kita pasti, yaitu kepada janji Allah. Dia menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, misalnya penciptaan. Pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, kita tidak lihat, bukan? Pada waktu Allah menciptakan hewan, tumbuhan, kita tidak lihat. Tapi kita percaya. Kita percaya pada Allah yang menciptakan. Kita tidak hadir di situ pada waktu Allah mencipta. Bahkan kalau mau lihat urut-urutannya, manusia itu diciptakan hari ke-6. Manusia nggak lihat apa-apa pada waktu proses penciptaan. Tapi kita percaya pada firman Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Kita tidak lihat, tapi kita percaya. Jadi iman menolong, memberikan kita pengertian bahwa alam semesta dijadikan Tuhan. Iman itu tidak anti logika ya. Iman mengisi dan memakai logika kita, dan logika kita terbatas. Iman itu memberi pengertian, iman itu mensuplai logika kita tentang pengetahuan yang supranatural. Iman juga memberikan kepada kita informasi-informasi kepada logika. Logika menyaringnya lalu merumuskannya. Waktu kita belum percaya kepada Allah, kita baca firman, kita baca Alkitab, kita lihat peristiwa Allah, logika kita mulai menyaringnya, merumuskannya. Lalu kita mendapatkan pengertian bahwa itu Allah, Yesus yang kita sembah. Dan iman itu tidak hanya memberikan pengertian saja buat kita, tapi iman itu juga menjadi sebuah tindakan iman. Habel, dia mempersembahkan korban dengan pengertiannya kepada Allah, memberi kepada Allah. Tindakannya dia mempersembahkan korban yang terbaik. Abraham disuruh pergi keluar dari tanah Ur. Dia nggak punya GPS, dia nggak punya handphone, dia nggak punya map, Google Map. Keluar, dia pergi. Dia sudah mendapatkan perintah itu untuk pergi dan dia taat. Dia taat dengan pengertian yang datang dari Allah kepadanya. Abraham, Tuhan beri dia
pernyataan janji bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Dia menunggu janji itu bukan menunggu bodoh, bukan menunggu pasif, tapi dengan satu pengertian, dengan satu iman bahwa Allah berjanji dan Allah menyatakannya. Lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, belum, 5 tahun, belum, 10 tahun. Tapi berproses dalam pertumbuhan iman Abraham. Sampai 25 tahun dia mendapatkan jawaban. Nuh disuruh membuat bahtera. Gak masuk akal menurut orang sezamannya. Gila tuh kalian Nuh ya, bikin bahtera. Untuk apa? Tapi Tuhan pakai logika manusia. Bahkan Tuhan mendesain bahtera itu. Buatlah bahtera dari kayu gofir, ukurannya sekian hasta, sekian hasta, sekian hasta. Masuk akal semua yang Allah kerjakan. Walaupun manusia bilang, aneh ya Nuh, gila dia ya. Tapi Tuhan pakai pengertian yang dimiliki oleh Nuh tentang Allah itu, dia taat pada pengertian yang benar kepada Allah. Kenapa orang lain enggak taat? Mereka enggak punya pengertian yang sama yang dialami oleh Nuh, yang dimiliki oleh Nuh. Iman itu yang membuat tindakan-tindakan yang mendorong kita bergerak. Abraham, Nuh, Henok yang disebutkan di awal pembacaan kita, Habel. Mereka bertindak sesuai dengan iman yang mendorong mereka, pengertian yang mendorong mereka. Iman itu yang membuat tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, komunikasi-komunikasi kita, respon-respon kita, perasaan-perasaan kita itu didrive, dikendalikan oleh firman. Dan iman itu harus dibarengi dengan tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus dibarengi dengan tindakan iman. Abraham, Nuh, Henok, tokoh yang disebutkan dalam bacaan kita ini, mereka bertindak. Mereka tidak hanya percaya, tapi mereka punya tindakan-tindakan iman. Ini yang kadang-kadang minus dari orang percaya. Percaya saya Bu Pendeta, saya percaya kepada Yesus. Tapi tindakan imannya enggak ada. Beriman itu mempercayai apa yang Tuhan janjikan dan Tuhan katakan. Iman itu mengamini dengan segenap kepribadian kita dan cara hidup kita hanya kepada janji Allah. Dan iman itu adalah bukan hanya kita percaya saja, tapi iman itu hasil kerjasama Allah dan manusia. Allah memberikan firman-Nya, Allah memberikan wahyu-Nya, dan manusia dimampukan untuk menangkap firman itu. Manusia dimampukan untuk menangkap wahyu Allah itu. Bahkan Allah turut bekerja dengan manusia dalam rangka menangkap firman itu. Makanya kita baca Alkitab utuh ya, baca baik-baik. Jangan comot sana comot sini aja, udah amin. Dia harus mengerti alurnya. Kita harus tahu tentang Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Dan kita menangkap message pesan Allah itu apa dalam hidup kita. Kalau kekristenan kita sudah berapa tahun ini, mungkin ada yang 30, 50, 70. Tapi kalau kita enggak peka menangkap message Allah, sayang banget ya. Iman, keyakinan dan keteguhan hati orang percaya kepada firman Allah, yaitu kepada Yesus Kristus. Dan kita menerima janji penebusan Allah dalam Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Maka sebagai orang percaya, kita sekarang hidup sesuai dengan janji penebusan Kristus. Kristus sudah mati di kayu salib,
janji penebusan sudah dinyatakan, maka kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus sesuai dengan janji yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi kalau kehidupan kita tidak seperti orang-orang yang tidak ditebus, jangan bicara iman, karena hidup kita nggak sesuai dengan orang-orang yang sudah ditebus atau janji penebusan Kristus dalam hidup kita. Dan ada 3 unsur dalam iman. Yang pertama bicara pengetahuan. Pada waktu kita beriman, berarti itu bicara tentang pengetahuan tentang siapa, tentang apa yang dipercaya. Ini menyangkut elemen intelektual ya. Kita harus tahu siapa yang kita percaya. Hari-hari ini banyak sekali pergerakan ateis yang ada di mana-mana melanda anak muda. Saya habis ada konseling dengan satu ibu. Dia sedang mengeluh karena keponakannya sudah mulai mengatakan, Tuhan gak ada. Emang neraka ada? Mereka gak punya lagi intelektual tentang siapa yang mereka percaya. Karena sudah banyak tawaran-tawaran di dunia yang mau mereka ke zona nyaman dan mulai memakai logika mereka. Emang Tuhan ada? Apalagi ketika mereka masuk dalam kemerosotan ekonomi, mereka menjerit, mereka masuk dalam peristiwa-peristiwa yang membuat tidak berdaya, mereka mulai bertanya, emang Tuhan ada? Nah ini yang sangat berbahaya ya. Jadi mari kita perhatikan bahwa ketika kita beriman, kita tahu siapa yang kita percaya. Logika kita itu tahu siapa yang kita percaya. Yang kedua, iman itu bicara persetujuan. Tidak hanya kita tahu siapa yang kita percaya, tapi kita setuju. Ya, saya percaya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan saya setuju. Karena ada banyak orang juga tahu Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat. Ada yang tahu. Bahkan saya pernah dialog dengan guru-guru agama se-Jakarta. Mereka baca Alkitab, mereka tahu tentang kisah Injil, kisah Kristus dalam Injil. Ini guru agama non-Kristen ya, kita waktu itu sedang ikut mata kuliah perbandingan agama di IKIP Jakarta. Mereka bicara tentang Yesus siapa, dari mana. Mereka tahu persis Yesus juga yang buat mujizat, tapi mereka tidak setuju Yesus jadi Tuhan. Kekristenan kita bicara Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan kita setuju. Bisa saja toh orang tahu tapi belum tentu setuju. Tapi kita setuju, Yesus Kristus Juru Selamat. Amin. Yang ketiga, pengandalan, yaitu bersandar atau bergantung penuh kepada siapa yang kita percaya. Kita sudah tahu Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, Dia berkuasa atas hidup kita setuju. Yang berikut langkahnya, apakah kita mengandalkan? Kalau sakit baru cari Yesus. Sungguh-sungguh doanya nggak amin-amin. Kalau lagi disakiti baru aduh Tuhan gimana ini? Sampai luar biasa. Pengandalan sementara. Tuhan Yesus hanya jadi kayak menteri. Kalau nggak punya uang, menteri keuangan, menteri sosial. Yesus jadi kayak dokter. Pengandalan kita tidak hanya terbatas pada hal-hal itu, tapi pengandalan kita itu benar-benar kita mempercayakan diri kita seutuhnya kepada Allah. Apapun yang kita alami, kita berani tetap mengatakan, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat saya sekalipun apapun, walaupun bagaimanapun dalam hidup kita. Kita berani sampai di titik-titik nol. Supaya iman kita juga benar, jangan hanya percaya kepada Yesus, KTP saya Kristen, tapi begitu hadapi masalah kita goyah, kita nggak seperti orang Kristen. Padahal kita percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Iman itu jangan seperti melompat dalam gelap. Ayo kita percaya, ya saya percaya tapi kita nggak tahu siapa, kita nggak setuju, ikut-ikutan. Apalagi cenderung di orang sakit ya, saya hadapi berbagai pergumulan orang-orang sakit ya, penyakit-penyakit terminal di Darmais ya. Mereka ditawarin ini itu, udah pergi aja ke sana.
alternatif sana, alternatif sini. Pergi aja, percaya aja, padahal Kristen. Ya percaya aja lah. Pergi aja ke dukun, ya kok bisa masih ada dualisme, satu ke Yesus, satu ke dukun. Saya pertanyakan, bukan Yesus kali? Karena kalau Yesus itu garisnya tegas, tidak terhadap berhala. Tapi kalau garisnya masih geser sana, geser sini dengan berhala, dipertanyakan, bukan Yesus kali yang disembah. Iman itu dia mempercayai dirinya sungguh-sungguh. Nah, gereja mempercayai janji Allah. Ini bukan bicara gedung, tapi bicara kita orang percaya. Dan saya percaya kita semua ini punya titik-titik pergumulan yang primer ya. Kemarin di persiapan majelis pun kita saling sharing. Ada yang titik pergumulannya di masalah ekonomi. Ada yang titik pergumulannya dia masalah makan minum gak ada masalah lah, udah kelar. Tapi masalah relasi, ada yang pergumulannya masalah ekonomi nggak ada, masalah relasi nggak ada, tapi penyakit. Masing-masing orang punya titik-titik pergumulan primer yang dihadapi, tapi saya mau kasih tahu, Tuhan sedang melatih kita supaya iman kita bertumbuh dari titik-titik primer yang kita hadapi itu. Gak usah banding-bandingin kita sama orang lain, tapi lihatlah bahwa Tuhan sedang melatih kita untuk kita tidak melompat dalam gelap. Kita sedang dibangun, iman kita bertumbuh ke arah Dia. Iman kita bertumbuh saat kita mendengar firman, karena iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Jadi jangan pernah menghindar untuk mendengar firman, karena iman di situ akan bertumbuh. Ada sebuah ilustrasi kebakaran di satu rumah, dan rumah itu berlantai 3. Orang semua udah keluar dari rumah tersebut dan petugas memeriksa sepertinya tidak ada lagi. Tapi rupanya seisi rumah sudah keluar, ada satu anak yang masih ada di lantai atas. Tidak ada yang bisa menolong karena begitu orang masuk, termasuk petugas pemadam kebakaran masuk juga, dia akan terperangkap dengan api karena sudah mulai berjatuhan dinding-dinding atau balok-balok yang ada di rumah itu mulai jatuh dan gak ada yang bisa menyelamatkan si anak laki-laki tersebut yang di atas. Dan anak laki-laki itu namanya Gunter. Kemudian mereka semua lihat dari depan rumah dan bapaknya lihat anaknya ada di atas. Terus bapaknya bilang, "Nak, turun, Gunter turun." Tapi anak bilang, dia cuma dengar suara bapaknya, tapi dia tidak lihat bapaknya. Karena apa? Asap penuh, api penuh. Dia tidak bisa lihat, dia cuma berdiri di pinggir pelataran lantai atas di balkon itu. Dia tidak bisa lihat papanya. Papanya panggil, "Gunter turun, lompat." Tapi dia bilang, "Papa, aku tidak lihat papa." Terus papanya bilang, "Memang kamu tidak lihat papa, tapi kamu lompat, papa ada di sini." Akhirnya Pak Gunter lompat dan papanya menangkap Gunter. Kita tidak lihat Tuhan secara kasat mata. Allah itu roh. Tapi penjagaan Allah, pertolongan Allah, Dia menjadi Bapa buat kita yang menopang saat kita tidak bisa melihat karena masalah kita terlalu besar, karena situasi kita begitu rumit, karena begitu banyak hal yang terjadi sampai kita berisik hidup kita dengan segala keruwetan, kita sampai tidak bisa melihat lagi Allah dalam hidup kita. Padahal Allah bilang, "Aku di sini, lompat, cari aku." Anak itu dia cuma dengar, pengertian dia cuma dia tahu itu Bapak dia, itu suara Bapak dia, dan saya kenal Bapak saya. Bapak saya akan tolong saya.
Pengertian itulah yang kita bangun. Waktu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup kita, dengar kita kenal Allah kita. Kita kenal siapa Yesus. Walaupun kita tidak lihat seperti kita lihat secara manusia, tapi kita punya pengertian yang dalam, kita punya relasi yang dalam, kita tahu Yesus ada. Mengerjakan yang baik dalam hidup kita, menolong kita. Jadi jangan pernah goyah hadapi masalah hidup kita. Yesus ada. Ya, Bu Pendeta ngomong, ini udah berat sekali, udah gak berdaya. Yesus ada. Saya juga mengalami Yesus, bukan hanya khotbah. Saya juga mengalami Yesus di ruang-ruang tertentu di hidup saya. Dan dia ada. Jadi seseorang memiliki iman berarti dia tahu siapa yang dia percaya. Dia setuju dan juga dia mengandalkan, mempercayakan diri sepenuhnya kepada siapa yang dia percaya. Dia tidak hanya berkata amin, bertepuk tangan, tapi dia juga mempercayakan diri dia kepada Allah. Seperti Kristus dengan firman-Nya, maka demikian kita dengan perkataan-perkataan kita. Kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Lalu bagaimana caranya untuk kita terus berkelanjutan dalam iman yang bertumbuh? Baca firman Tuhan, temukan janji Tuhan. Baca firman Tuhan baik-baik, jangan hanya sambil lalu, tapi temukan janji Tuhan buat saya apa. Setiap hari temukan janji Tuhan buat saya apa. Saya percaya yang kita baca, kita lihat di situ perbuatan Allah. Temukan janji Tuhan apa. Kalau perlu catat, hari ini janji Tuhan buat saya ini. Dan janji itu gak bicara hari itu, janji itu bicara terus menerus. Janji itu juga dalam bacaan Alkitab ini turun pada Abraham, turun pada Ishak, pada Yakub, temurun, terus menerus. Kemudian yang kedua, hidupi janji Tuhan, hidup bergerak dengan janji Tuhan. Taruh pengharapan kita yang ketiga pada janji Tuhan. Berdoalah dalam janji Tuhan. Biasakan kita berdoa memperkatakan janji Tuhan dalam hidup kita. Memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena itu janji Tuhan yang kita sedang imani, yang menjadi rema dalam hidup kita, dan perkatakan itu. Jangan dengar janji orang itu bisa ingkar, tapi perkatakan janji Tuhan. Dan Allah bekerja itu masuk akal. Bukan tidak masuk akal. Dia buat mujizat-mujizat itu masuk akal semuanya. Yang tidak masuk akal itu, kita berdoa kepada Allah, kita tidak sanggup, lalu Allah juga bilang begini, aku juga tidak sanggup. Nah, itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena Allah itu tidak terbatas, kita terbatas. Kalau kita bilang tidak sanggup, ya wajar, kita terbatas. Tapi Allah tidak mungkin bilang tidak sanggup. Karena dia Allah, dia tidak terbatas dan luar biasa. Dan hari ini ada baptisan kudus menjadi momentum juga buat kita. Kita mengerjakan apa yang Yesus amanatkan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan, amanat Tuhan yang disampaikan. Makanya ada sakramen baptisan. Gereja mengerjakan yang Yesus amanatkan. Anak yang dibaptis adalah anak yang dimeteraikan Allah, dimasukkan dalam anak perjanjian Allah. Anak yang dibaptis, dia akan mengenal Tuhan. Imannya akan bertumbuh. Pak Joni dan Ibu Lisa bukan hanya baru sampai di sini, kita yang penting udah selesai. Enggak, kita akan melanjutkan. Tanggung jawab orang tua untuk anaknya bertumbuh dalam iman. Tanggung jawab gereja jemaat juga untuk anak-anak yang di dalam gereja bertumbuh dalam iman. Perdengarkan firman Tuhan biar Fania itu terus bertumbuh dalam iman. Mulai dari sekarang. Dia dibaptis, dia masuk dalam anak perjanjian, dimeteraikan Allah, dan dia terus bertumbuh. Nanti
16 tahun lagi ditunggu majelis untuk disidik. Jadi Bapak Joni dan Ibu Lisa sekarang dia masih 1 tahun kurang. Didik dia, bentuk dia dengan firman, sampai 16 tahun lagi Pak Joni dan Ibu Melisa akan bawa dia bukan lagi digendong, tapi berdiri untuk dia mengaku percaya kepada Yesus, memproklamirkan kepercayaannya kepada Yesus dan jemaat. Anak yang dia baptis, dia milik Yesus dan sudah ditebus dengan darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita terus bertumbuh iman kita. Kita diperhadapkan dengan pergumulan, iman kita tidak boleh goyah. Kalau mau goyah sedikit, kembali lagi kepada janji Allah. Pegang janji Tuhan, dialah Allah. Dialah Allah yang menyediakan. Berarti dia juga ada Allah Yehova Jireh. Iman kita mengarah kepada Allah yang menyediakan. Kita berdoa bukan apa yang kita mau, tapi kita berdoa apa yang Allah mau untuk kita. Karena kalau kita berdoa apa yang kita mau, kita bisa kecewa. Karena apa? Belum tentu itu yang Allah mau. Tapi berdoalah untuk apa yang Allah mau. Dan mari kita sedang menanti janji Tuhan juga. Karena janji Tuhan itu banyak di Alkitab, Bapak Ibu bisa periksa satu-satu dan alami janji Tuhan itu. Rugi kalau kita tidak mengalami janji Tuhan. Terlalu banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Dan hari ini kita semua menanti janji kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita mengerjakan keselamatan kita sampai Ia datang. Dan rumah kita bukan hanya rumah kita di dunia ini, tapi bicara rumah kita yang ada di dalam sorga. Perjalanan kita sampai kekekalan. Terus bangun hidup kita dengan imannya terus bertumbuh, jangan stuck. Dan mengarah kepada panggilan sorgawi. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.